Shalom, damai di hati. Selamat pagi saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan. Puji syukur karena kasih karunia Tuhan Allah, kita boleh berada saat ini. Kita masih diberi nafas kehidupan dari Tuhan. Marilah sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan penuntun dalam hidup kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan. Kami bersyukur karena kasih-Mu, kami boleh menikmati hari yang baru. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapkan hati kami ya Bapa, terangi hati kami, dan Roh Kudus tuntunlah kami, agar kami mengerti maksud dari firman yang kami baca dan renungkan sebentar. Dan ajarlah kami untuk senantiasa hanya berserah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Sakarya 6 ayat yang ke-11. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, tema renungan kita di pagi hari ini ialah menghargai peran pemimpin. Keluarga Kristen yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus, mahkota adalah lambang kekuasaan, kehormatan, dan kemuliaan. Tuhan Allah memerintahkan Sakarya membuat mahkota dan mengenakan itu kepada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Memakaikan mahkota raja kepada Imam Yosua adalah sebuah tindakan simbolis untuk menyatakan penggabungan jabatan raja dan imam menjadi satu. Secara historis, ini adalah berita penguatan tentang pemimpin agama dan pemerintah yang dipakai Tuhan Allah untuk melangsungkan pembangunan Bait Tuhan di Yerusalem dan perlahan-lahan memulihkan kedamaian umat. Secara eskatologis, ini menunjuk pada Yesus Kristus Sang Mesias yang akan memangku jabatan imam dan raja. Dalam pelayanan gereja, Tuhan Allah memberi kuasa, kehormatan, dan kemuliaan bagi pemimpin untuk memperkasai pelayanan pembangunan. Sehingga bagi kita yang dipercayakan Tuhan Allah menjadi pemimpin, sebagai pelayan khusus dan semua perangkat pelayan gereja, agar menghargai mahkota kemuliaan, kuasa dan tanggung jawab Tuhan Allah percayakan dengan sungguh-sungguh melaksanakan pekerjaan pelayanan dengan setia. Demikian pun dengan jemaat Tuhan, agar kiranya menghargai orang-orang yang Tuhan percayakan dalam tanggung jawab pelayanan. Keluarga Kristen yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus, dalam keluarga, suami, ayah disebut sebagai pemimpin keluarga, imam dalam rumah tangga, yang tidak lepas dari peran seorang istri, ibu, yang sama-sama memimpin rumah tangga sebagai orang tua. Maka biarlah kita menghargai mahkota kemuliaan, kuasa, dan kehormatan yang Tuhan Allah percayakan dalam keluarga dengan menjaga kewibawaan sebagai pemimpin orang tua, menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak dalam berpikir, berbicara, dan bertindak.
Tanggung jawab ini tidaklah mudah, sehingga dukungan, rasa hormat, dan penghargaan dari anak-anak diperlukan untuk sebuah keseimbangan hidup keluarga. Ibrani 13 ayat 17 berkata, "Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu." Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, mampukanlah kami memimpin keluarga dalam kehendak-Mu dan bekerja sama menghargai setiap peran dan tanggung jawab yang Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.